Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di Ringkas Cerita. Kali ini saya akan meringkaskan kalian sebuah cerita film yang berjudul Cashback yang rilis tahun 2006. Seperti biasa, tanpa panjang kali lebar, selamat menikmati. Tokoh protagonis kita kali ini sangatlah kontroversial, namanya Ben. Ia adalah seorang pria berusia 25 tahun yang berwajah imut dan selalu bersikap baik serta lemah lembut pada semua orang. Orang mungkin menganggapnya adalah teman yang ideal, tetapi kenyataannya sebaliknya. Ben bukanlah seorang pembunuh berantai, tetapi dia memiliki kemampuan untuk menghentikan waktu dan melakukan apapun yang dia inginkan. Tentu saja dia menggunakan kemampuan ini untuk menelanjangi wanita dan melakukan aktivitas favoritnya, yaitu melukis. Baik di jalan raya, di supermarket, atau bahkan di bioskop, Ben menghentikan waktu dan memilih wanita cantik untuk ia lukis sambil telanjang. Ben dulunya adalah pria biasa seperti pria pada umumnya. Dia memiliki seorang pacar yang baik dan masa depan yang menjanjikan, namun dia bercita-cita menjadi pelukis wanita telanjang. Film ini kembali ke 5 minggu sebelumnya, di mana semuanya menjadi kacau. Ben terlihat sedang bertengkar dengan pacarnya Susie yang menyebutnya sebagai seorang pecundang. Ia sangat tersinggung dengan ucapan itu, lalu ia putus dengan Susie dan hal ini membuat Susie semakin marah. Susie mulai melempar mukanya dengan barang-barang dan pada saat itu segalanya berubah menjadi slow motion bagi Ben. Setelah putus, Susie dengan cepat melupakan Ben dan menemukan kenyamanan dengan pria lain. Ben memperhatikan mereka bersama di kantin kampus dan menjadi sangat sedih. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia mengikuti kelas seni karena dia tertarik untuk melukis sejak kecil. Dia dengan mudah membuat lukisan-lukisan indah yang membuat guru kelas seni itu terkejut. Ben menghususkan diri dalam membuat potret manusia ultra realistik dan mereka mengatakan bahwa Ben adalah pelukis telanjang terbaik di seantero negeri. Namun di malam hari segalanya menjadi sangat sulit baginya. Ben belum bisa melupakan putusnya dengan Susie karena setiap kali dia menutup mata dia melihat Susie. Hari-hari berlalu dan akhirnya ia menderita insomnia. Sekarang Ben bahkan tidak bisa tidur selama 1 jam. Kenangan tentang mantan pacarnya perlahan-lahan menjadikannya gila dan tertekan. Penyesalan dan penderitaan selalu menghantuinya. Ben pun menelpon Susie dan memohon padanya untuk balikan. Dia juga meminta maaf karena telah membuat hubungan mereka berantakan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Meskipun Ben berusaha mengalah, Susie menolak permintaannya dan menutup telepon. Hal ini membuat Ben semakin tenggelam dalam jurang keputusasaan. Selama beberapa hari berikutnya, dia berusaha sebaik mungkin mengisi waktu. Ben membaca buku, menonton film, dan bahkan pergi berlibur sendirian ke kota-kota lain. Namun saat malam tiba, insomnia kembali menyergapnya, membuatnya sulit untuk berkonsentrasi pada hal lain. Jadi dia pun mulai keluyuran di malam hari. Suatu malam dia pergi ke supermarket lokal di mana dia melihat pengumuman lowongan pekerjaan untuk posisi shift malam. Ben berpikir ini adalah kesempatan sempurna untuk mengisi waktu dan mendapat sedikit uang. Jadi dia langsung mengajukan lamaran pekerjaan itu. Keesokan harinya ia datang interview dengan manajer supermarket, Pak Jenkins, dan ia pun mendapatkan pekerjaan tersebut. Akhirnya Ben bahagia setelah sekian lama dan dia merasa bahwa hidupnya akan berubah. Ketika Ben mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya, dia menyadari bagaimana setiap rekan kerjanya menghabiskan waktu dengan cara yang berbeda. Kasir Sharon Pot memiliki gaya yang paling unik. Dia selalu menyembunyikan jam dengan berbagai benda, percaya bahwa waktu akan berjalan lambat jika dia melihatnya. Kemudian ada seorang pria tengil bernama Barry Brickman yang tidak pernah serius saat bekerja. Bersama dengan temannya yang cerdik, Matt Stevens, dia kadang-kadang menggoda para pelanggan wanita dengan menyelipkan mainan dewasa ke dalam tas belanjaan mereka. Beberapa pelanggan bingung ketika menemukannya, tetapi yang lain kadang memutuskan untuk menyimpannya. Satu-satunya orang yang nampak tidak peduli tentang waktu adalah bos mereka, Pak Jenkins. Dia selalu bercerita tentang seberapa sukses dan kaya dirinya. Begitu dia mulai dengan pidato-pidatonya yang menorak, waktu berlalu sangat cepat baginya. Tapi dari semua karyawan shift malam, Ben memiliki cara paling tidak biasa untuk mengisi waktu. Dalam penderitaannya yang mendalam, Ben melepaskan diri dari waktu dan kenyataan. Dengan kata lain, dia menggunakan kekuatan luar biasanya untuk menghentikan waktu dan sekitarnya sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Biasanya seseorang mungkin menggunakan kesempatan ini untuk mencuri uang atau melakukan hal-hal yang menguntungkan, tetapi Ben hanya ingin mengasah keterampilan artistiknya. Karena dia kagum pada tubuh wanita, dia memilih pelanggan secara acak, dengan lembut menelanjangi mereka dan mulai menggambar potret mereka. Ben tidak memiliki perasaan cabul terhadap mereka. Dia hanya ingin memastikan hasratnya terhadap seni tetap hidup. Yang benar saja, Ben. Setelah selesai, dia mengenakan pakaian mereka kembali dan menjentikkan jari-jarinya, menyebabkan waktu kembali mengalir. Inilah kehidupan Ben sekarang, dan ini bukan sesuatu yang bisa dia banggakan. Tetapi setidaknya dia tidak lagi sedepresi atau segila dulu. Perlahan tapi pasti, dia mulai menjauh dari Susie. Di rumah, Ben sering menghabiskan waktu bersama sahabatnya, Sean. Keduanya telah bersama sejak kecil.
Sean adalah kebalikan dari Ben, karena satu-satunya yang dia inginkan adalah menerobos langsung ke celana seorang gadis, sementara Ben melakukannya tanpa persetujuan mereka. Ternyata dia sudah sering pergi ke setiap klub striptease di kota ini. Suatu malam selama shift malam, Ben bertemu dengan Sharon, petugas kasir di ruang ganti. Tampaknya dia menyukainya, tetapi dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menyatakannya. Namun saat mereka berbicara, kasir cantik yang ramah itu menggigit sandwichnya, membuat Ben terkejut. Sebuah potongan remah kecil tersangkut di pipi Sharon dan dia mencoba mengusapnya dengan canggung, tetapi tidak berhasil. Melihat Sharon kesulitan, Ben turun tangan dan membersihkan pipinya, menciptakan sebuah momen yang sangat klasik di antara keduanya. Tak lama setelah itu, Sharon memutuskan untuk pergi. Ben ingin sekali membekukan momen itu dan hidup di dalamnya selama berminggu-minggu, tetapi saat dia sadar, Sharon telah pergi. Beberapa saat kemudian, saat dia bekerja, tiba-tiba Matt muncul dari salah satu kamar dan mengungkapkan bahwa dia akan pergi menonton film dengan Sharon. Ini membuat Ben hancur dan dia bertanya-tanya mengapa dia begitu sial. Kemudian dia teringat akan hari-harinya di sekolah dulu ketika dia jatuh cinta untuk pertama kalinya. Ada seorang gadis paling pintar di kelas yang disukai semua orang. Suatu hari dia mengalami kecelakaan dan tangannya patah, sehingga dia harus memakai gips yang berat. Setiap hari teman-teman sekelasnya menuliskan kata-kata penyemangat di atas gips itu agar ia merasa lebih baik. Ben juga ingin menulis sesuatu, tetapi dia terlalu gugup bahkan untuk mendekatinya. Sayangnya, karena keraguannya itu, dia kehilangan kesempatan. Beberapa hari kemudian, gadis itu melepas gipsnya. Semua orang senang melihatnya pulih. Tetapi ketika mereka melihat bahwa ada beberapa rambut tumbuh di lengan itu, mereka mulai mengejeknya. Gadis itu akhirnya menangis, dan inilah saatnya bagi Ben untuk menyelamatkannya. Dia membawanya ke sudut dan menghiburnya, mengatakan bahwa dia akan selalu ada untuknya. Akhirnya keduanya menjadi teman baik dan menjadi sepasang kekasih. Suatu hari tiba-tiba gadis itu mendekati Ben dan bertanya apakah dia ingin menciumnya. Tanpa berpikir dua kali dia mengiyakan dan keduanya sepakat untuk bertemu di tempat favorit mereka di akhir pekan itu. Ben sangat senang karena dia akan mencium seorang gadis untuk pertama kalinya. Dia sulit tidur selama beberapa hari dan pada saat akhir pekan tiba, Ben tiba di tempat favorit mereka lebih awal. Dia menunggu sepanjang hari tetapi gadis itu tidak kunjung datang dan hatinya pun hancur. Hari berikutnya di sekolah akhirnya dia tahu bahwa gadis itu telah pindah ke kota lain bersama orang tuanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya dan depresi. Kembali ke masa sekarang, Pak Jenkins mengumpulkan semua karyawannya dan memberitahu mereka bahwa mereka akan sparring main bola bersama teman-temannya. Ben dan yang lainnya tidak ingin bermain, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Selama pertandingan, tim supermarket kalah telak karena jelas mereka semua tidak tahu cara bermain bola. Tim lawan menghajar mereka dan terus mencetak gol mengalahkan mereka 26-0. Ketika Ben merasa sudah bosan, dia menghentikan waktu dan pergi ke ruang ganti untuk bersantai. Tiba-tiba seorang pria membebaskan dirinya dan berlari keluar. Hal ini mengungkapkan bahwa Ben bukan satu-satunya orang yang memiliki kemampuan ini. Setelah beberapa saat, dia keluar dan menggerakkan jarinya kembali, membiarkan waktu kembali ke bentuk semula. Dalam situasi yang memanas itu, Matt menendang bola dengan barbar sehingga bola itu mengenai wajah Pak Jenkins. Dia segera dibawa ke rumah sakit dan semua anggota tim lainnya pulang, meninggalkan Ben dan Sharon sendirian. Dalam adegan selanjutnya, keduanya singgah untuk makan malam dan berusaha untuk saling mengenal lebih baik. Di sana Ben mengetahui bahwa Sharon itu sebenarnya masih single dan ia pun akhirnya tahu bahwa Matt hanya bercanda waktu ia mengajaknya kencan. Sharon dan Ben pun lantas curhat tentang mimpi-mimpi mereka. Sharon mengatakan bahwa dia selalu ingin bertemu dengan seorang pelukis karena dia membayangkan bahwa mereka bisa melihat keindahan sejati dari segala hal, bahkan dapat mendefinisikan keindahan sejati itu seperti apa. Ketika mereka berbicara, terlihat bahwa mereka memiliki chemistry satu sama lain. Setelah kencan tidak resmi itu, Ben mengantar Sharon pulang dan dengan canggung merusak ciuman pertama mereka dengan mencium pipi Sharon ketika sebenarnya Sharon ingin dicium di bibirnya. Keesokan harinya, Pak Jenkins yang terluka mengumumkan bahwa dia akan mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahunnya. Sharon bertanya kepada Ben apakah dia mau datang bersamanya sebagai pasangan, dan tanpa pikir panjang, Ben pun setuju. Siangnya, Pak Jenkins memanggil karyawan laki-laki ke kantornya dan membagikan tugas untuk persiapan ulang tahunnya. Ben ditugaskan untuk mencari seorang penari telanjang untuk pesta. Meskipun dia belum pernah tahu satupun seorang penari telanjang dalam hidupnya, dia tahu persis orang yang dapat membantunya. Jadi dia meminta bantuan sahabat karibnya, Sean. Ia berjanji akan mengajaknya ke pesta itu jika mereka berhasil menyelesaikan tugas itu. Keduanya pergi ke sebuah klub lokal di mana Sean menggunakan pengalamannya dan menyewa seorang gadis untuk pesta. Keesokan paginya, Ben menerima telepon dari seorang pria tak dikenal yang mengaku sebagai pengamat seni. Pria tersebut memiliki galeri seni di kota dan ingin menampilkan beberapa karya seni Ben di sana. Hal ini membuat Ben sangat bahagia karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya ada seseorang yang menghargai karyanya, tetapi tanpa diketahui ternyata itu adalah prank dari Barry dan Matt.
Malam itu Ben berdandan untuk ke pesta dan pergi menjemput Sharon. Begitu Sharon membuka pintu, dia dengan gembira memberitahunya bahwa sebuah organisasi terkenal ingin menampilkan karyanya. Sharon dengan tulus mengucapkan selamat kepadanya, lalu mereka pun berangkat ke pesta. Ketika mereka tiba, pesta sudah mulai. Sean menggoda seorang gadis, Matt dan Barry sedang berdansa, dan Pak Jenkins menjadi DJ. Tiba-tiba Barry melihat mantan pacarnya, Susie, di antara para tamu. Ternyata Susie adalah pacar saudaranya Pak Jenkins. Tak lama kemudian, penari telanjang tiba dan memanaskan suasana pesta, terutama Sean. Ia merasa langsung terhubung dengannya. Sementara itu, Ben pergi ke kamar mandi di mana dia bertemu Susie. Tanpa membuang waktu, Susie menyatakan keinginannya untuk rujuk dan kembali menjalin hubungan dengan Ben. Tentu saja Ben tidak menginginkannya karena dia sudah bertemu cinta sejatinya. Tetapi gadis yang gila itu terus-menerus bersikeras. Tanpa diduga, dia bahkan menciumnya dengan paksa. Ben segera mendorongnya kembali, tetapi ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa Sharon menyaksikan seluruh insiden itu. Ben mencoba menjelaskan bahwa kejadian itu bukanlah seperti yang terlihat, tetapi kasir yang polos itu pergi tanpa menghiraukannya sepatah kata pun. Setelah beberapa waktu, Ben langsung pergi ke apartemen Sharon dan mencoba menjelaskan semuanya, tetapi dia terlalu buta oleh kemarahannya. Ketika dia mulai memaki-maki, Ben kesal dan pergi. Karena perpisahan itu, dia sekali lagi tenggelam dalam dunia depresi dan insomnia. Satu-satunya hal yang dia nantikan adalah janji pertemuan dengan perusahaan galeri seni yang disebutkan dalam panggilan telepon tempo hari. Dalam adegan berikutnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ben pergi ke sana membawa beberapa karya terbaiknya. Sesampai di sana, pemilik galeri menyangkal telah membuat janji dengannya, yang membuat Ben sadar bahwa dia kena prank. Tetapi tepat saat dia pergi, pemilik galeri itu melihat beberapa sketsa Sharon dan meminta untuk melihatnya. Tak terduga dia menyukainya dan Ben ditawari kesempatan untuk menampilkan karyanya dalam galeri tersebut. Beberapa hari kemudian, Sharon menerima undangan resmi untuk pameran seni Ben. Meskipun dia masih marah padanya, dia memutuskan untuk mengunjungi galeri tersebut. Ketika Sharon tiba, dia kaget melihat bahwa karya seni di sana menampilkan semua tentang dirinya. Ternyata Ben berhenti membuat potret wanita lain dan menghabiskan semua waktunya untuk melukis Sharon. Dia adalah cinta sejatinya dan dia tidak bisa menatap wanita lain selain dirinya. Tapi bagaimana dia tahu persis seperti apa bentuk tubuhku? Gumamnya. Ya, gitulah. Sementara itu Sharon dan Ben akhirnya bertemu. Ben mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada malam pesta yang lalu, tetapi Sharon berkata bahwa dia tidak perlu melakukannya. Dia sekarang menyadari seberapa besar cinta Ben padanya hanya dengan melihat lukisannya. Lalu keduanya semakin dekat dan berbagi ciuman romantis tepat di tengah ruang galeri seni. Dalam adegan terakhir, Ben menggunakan kekuatannya dan membuka ruang dan waktu. Namun kali ini bahkan Sharon bisa bergerak di dunia yang beku itu. Keduanya kemudian pergi keluar di bawah salju, di mana jutaan kristal salju mengambang di udara. Akhirnya mereka berciuman sekali lagi dan mereka menemukan kebahagiaan dalam diri mereka satu sama lain. Demikian, semoga terhibur dan sampai jumpa.